Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Tani. Semoga para petani disehatkan selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat tani, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara tanam tembakau yang baik dan benar dari awal hingga panen teman-teman. Ada beberapa aspek cara penanamannya teman-teman. Sebelum lanjut ke tahapannya, jangan lupa like, subscribe, dan share juga teman-teman, supaya channel Sahabat Tani ini tambah berkembang dan tambah semangat untuk update video-video menarik, informasi menarik, dan edukasi menarik tentang seputar pertanian teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk aspek atau langkah yang pertama untuk cara tanam tembakau, yang pertama yaitu teman-teman harus menentukan bibitnya terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman harus tentukan bibitnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, bibitnya itu cari bibit yang unggul atau yang bagus. Jangan asal pilih bibit teman-teman, karena bibit tembakau menentukan pertumbuhan kedepannya teman-teman. Jika bibit sudah tidak bagus, tidak unggul, maka jangan harap teman-teman hasilnya akan bagus juga teman-teman. Jadi bibit itu sangat menentukan pertumbuhan. Nah, harus pinter-pinter cari bibit yang bagus, yang unggul teman-teman. Nah, setelah pemilihan bibit, langkah yang nomor 2 yaitu pengolahan tanah teman-teman. Langkah yang nomor 2 yaitu pengolahan tanah. Jadi sebelum ditanami tembakau, tanah harus diolah terlebih dahulu teman-teman. Nah, khusus tembakau, setelah diolah itu jangan, kalau menurut saya ini teman-teman, setelah diolah pakai mesin atau pakai apa saja terserah, itu tanah didiamkan terlebih dahulu teman-teman, dikeringkan terlebih dahulu, supaya tanah itu tidak asam teman-teman. Tanah tidak asam, tidak, kalau kata bahasa Maduranya itu tidak celok atau tidak cemek teman-teman. Jadi setelah olah tanah, terus dibuat bedengan seperti ini. Dibuat bedengan seperti ini teman-teman. Seperti ini. Buat bedengan terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Setelah itu dikeringkan teman-teman. Dikeringkan terlebih dahulu setelah dibuat bedengan. Terserah, misalkan tanam langsung disiram teman-teman, atau tanam sambil lalu dialiri air. Dialiri air itu tidak apa-apa teman-teman, karena akar itu masih butuh pendauran ulang teman-teman setelah pindah tanam teman-teman. Jadi waktu tanam, tanah itu harus dalam keadaan basah teman-teman, tidak boleh kering, supaya akar cepat menyatu dengan tanah. Seterusnya untuk langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, yaitu penanaman teman-teman. Nah, di sini setelah proses pengolahan tanah yaitu penanaman teman-teman. Jadi teman-teman, waktu tanam, tanah itu harus basah, tapi jangan sampai air menggenang teman-teman. Tanah harus basah. Atau misalkan tidak mau basah tanahnya, ketika tanam harus diikuti air atau disiram pakai air teman-teman. Kalau tidak mau pakai air, teman-teman ya, bagian bedengan ini, bagian parit ini dialiri air teman-teman. Tapi jangan sampai terlalu menggenang ke bedengan teman-teman, karena itu tidak bagus. Karena itu bisa tidak tumbuh atau mati. Tidak akan tumbuh atau mati bibitnya teman-teman. Itu langkah yang nomor 3 teman-teman. Untuk langkah yang nomor 4 yaitu pemupukan teman-teman atau perawatan masa vegetatif. Pemupukan, ya kalau pemupukan ini biasanya setiap daerah atau setiap lahan itu atau setiap orang itu tidak sama atau berbeda-beda teman-teman. Jadi sesuai keinginan teman-teman.
Kalau saya pemupukan 7 sampai 10 hari setelah tanam teman-teman, baru dilakukan pemupukan pertama. Nah, pemupukan ini ada 2 metode teman-teman. Bisa pakai metode kocor, bisa pakai metode tabur atau sistem taruh di tanah teman-teman, bukan dikocor. Nah, gitu teman-teman. Jadi sesuai selera atau keinginan teman-teman. Untuk langkah yang nomor 4 yaitu penyemprotan. Nah, penyemprotan ini tidak wajib dilakukan teman-teman. Penyemprotan hama teman-teman. Ya misalkan tidak ada hama atau tidak ada misalkan yang terkena ulat atau belalang atau semacamnya, ini tidak usah disemprot untuk daunnya teman-teman. Jadi ini sesuai kondisi tanaman tembakaunya teman-teman. Biasanya rentan di masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Itu tembakaunya rentan, biasanya dimakan kalau tidak jangkrik, belalang atau sejenisnya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya bisa melakukan pemupukan lagi teman-teman. Kalau saya itu dari awal tanam hingga panen itu pemupukan 3 kali teman-teman. Sekitar umur 7 sampai 10 hari setelah tanam. Terus pupuk keduanya itu bisa 30 hari atau 25 hari teman-teman. Untuk pemupukan yang ketiga itu 45 hari sampai 60 hari teman-teman. Jadi sesuaikan. Misalkan pupuknya 10 hari setelah tanam, bisa pupuk keduanya itu 30 hari setelah tanam. Pupuk kedua bisa pupuk keduanya itu 30 hari setelah tanam atau 25 hari setelah tanam. Untuk pupuk ketiganya bisa umur 50 sampai 60 hari setelah tanam teman-teman. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu proses topping atau punggel teman-teman. Biasanya kalau sudah masa generatif itu biasanya muncul bunga teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Nah, ini harus dilakukan topping atau punggel teman. Ini harus dilakukan topping atau punggel teman-teman. Di sini teman-teman. Untuk bunganya itu dibuang teman-teman. Nah, di sini. Ini dibuang teman-teman. Fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk itu apa teman-teman? Manfaatnya itu supaya ini nutrisi fokus kepada daun teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini ada bunganya. Ini sebagian sudah agak banyak yang sudah ditoping dan punggel, yang sudah muncul bunga teman-teman. Nah, di sini kita buang bunganya teman-teman. Ya, di sini kita buang bunganya. Nah, supaya nutrisi itu fokus kepada daunnya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Woi, ini teman-teman, lebar sekali teman-teman. Ini sudah tahapan yang keberapa teman-teman? Yang sudah langkah yang nomor 5. Untuk langkah selanjutnya yaitu proses pemanenan teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak mau proses sendiri, bisa ditebaskan ke para pengepul tembakau teman-teman. Jadi sesuai selera teman-teman, mau ditebaskan atau diproses sendiri teman-teman. Jadi kunci utamanya ya tanam tembakau itu cuman ya pemilihan bibit yang tepat, cari bibit yang unggul yang bagus. Yang nomor 2 yaitu pengolahan tanah. Itu sangat penting, pengolahan tanah sangat penting teman-teman. Nomor 3 yaitu pemupukan. Pemupukan ini jangan sampai salah, jangan sampai telat teman-teman. Supaya pertumbuhan tidak lambat dan tidak kerdil teman-teman. Nah, pupuk ini bisa 3 sampai 4 kali teman-teman. Tapi biasanya pada umumnya itu pupuk 3 kali teman-teman. Dari awal tanam sampai panen. Biasanya itu pupuk cuma 3 kali teman-teman.
Yang nomor 4 yaitu pemantauan teman-teman. Pemantauan apakah tanaman ada hama seperti ulat, jangkrik atau belalang atau semacamnya teman-teman. Jadi harus dipantau supaya daun tembakau tidak rusak teman-teman. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu proses topping atau punggul teman-teman. Jadi proses pembuangan atau pemotongan bagian bunga. Nah, jadi tembakau atau nutrisi tembakau bisa fokus ke daun teman-teman. Jadi daun itu bisa lebar-lebar dan bisa berbobot berat teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Supaya channel Sahabat Tani ini tambah semangat untuk update video-video menarik, informasi menarik, dan edukasi menarik tentang seputar pertanian teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.